Holik Media Dakwah Sakinah bersama Sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita, teman-teman sekalian. Akan tetapi hendaknya amalan-amalan yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan tidak boleh kita tinggalkan di luar bulan suci Ramadan. Karena sejatinya bahwasanya bulan suci Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan yang dimana kita diadakan pendidikan keislaman di dalamnya, yaitu bulan yang kita ditempah di dalamnya untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun insyaallah nanti di luar bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk melakukannya. Maka hendaknya sebagai seorang muslim kita senantiasa membiasakan dalam kebaikan-kebaikan, baik itu di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Anehnya sebagian kaum muslimin pada hari ini, mereka senantiasa, teman-teman sekalian, mereka membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, akan tetapi di luar bulan suci Ramadan mereka meninggalkan Al-Quran tersebut. Ya, bahkan ulama kita mengatakan, man do'iftul Quran do'iftu fi hayatikum. Barang siapa yang memegang Al-Quran dalam kehidupan dunia ini, barang siapa yang lemah memegang Al-Quran di dalam kehidupan ini, maka Allah akan melemahkannya. Man qawihul Quran qawihu fi hayatikum. Dan barang siapa yang kuat memegang Al-Quran dalam kehidupan dunia ini, maka Allah akan menguatkannya. Janganlah kita, teman-teman sekalian, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan saja, tetapi hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar dari bulan suci Ramadan. Bahkan hendaknya seorang muslim itu senantiasa membaca Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf, teman-teman sekalian, kita membacanya maka kita akan mendapatkan 10 pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Aqra'ul Quran fa innahu masalul ladzi, permisalan alladzina, orang-orang yaqra'ul Quran, ia membaca Al-Quran, wa huwa, dan dia yuhafidzu lahu, dan dia menghafalnya, ma'al thafaratil kiramin bararah, maka ia bersama dengan makhluk Allah yang mulia. Wa mathalul ladzi, dan permisalan alladzina, orang-orang yaqra'ul Quran, ia membaca Al-Quran, wa huwa, dan dia yata'ahaduhu, dia terbata-bata, falahu ajrani, maka dia akan mendapatkan 2 balasan. Balasan yang pertama, teman-teman, karena ia bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Yang kedua, karena ia senantiasa membiasakan lisannya untuk senantiasa membaca Al-Quran, padahal ia masih terbata-bata. Adapun orang-orang yang lancar dalam membaca Al-Quran, fasih di dalam melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mentartilkan Al-Quran tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala dan sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Al-Quran, teman-teman sekalian, dari mana lagi kita mendapatkan pahala-pahala kita? Dari mana lagi kita akan mendapatkan balasan-balasan yang sangat besar? Satu huruf bisa dilipat gandakan menjadi 10 pahala, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan apa-apa yang dapat. Allah Subhanahu wa taala mampu menggandakan apa-apa yang ia kehendaki. Maka seorang muslim hendaknya kita menjaga, teman-teman, untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, serta senantiasa mentartilkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu, teman-teman sekalian, akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya.
Adapun Al-Quran itu teman-teman termasuk zikrullah, adalah salah satu ya, sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hati kita, ketika kita jauh dari Al-Quran, maka hati kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ikan ya, yang terpisah dari air. Maka ketika kita jauh dari Al-Quran, maka hati kita juga seperti halnya tersebut. Mathalul ladzi, permisalan alladzina, orang-orang, yadhkur rabbah, ia mengingat Rabbnya, walladzi, dan orang-orang la yadhkur rabbah, dan dia tidak mengingat Rabbnya, wa mathalu hayya wal mayyit, seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Maksudnya teman-teman sekalian, bahwasanya hati kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun hakikatnya kita masih hidup. Adapun orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gerakkan hatinya di dalam kebaikan-kebaikan. Maka hendaknya seorang muslim yang senantiasa mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh menjauhkan dirinya dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudam mir rabbihim, petunjuk dari Tuhan mereka. Mungkin ini dari saya, dari bidang Qurannya mohon dimaafkan. Semoga ada pembelajaran di dalamnya yang dapat kita petik, baik itu pada diri sendiri maupun kepada teman-teman sekalian. Akhirul kalam, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Harap subscribe dan share agar yang lain bisa menikmati manfaatnya.